إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب يأتيني محبتك ومعرفتك أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita sudah berkumpul lagi dan ini memang tinggal 2 kali mengaji lagi. Wallahu alam. Semoga kita sampai kepada umur itu. Kita akan hadapi Ramadan, bulan suci yang apabila kita menginjakan kaki di situ, kita bersuci dan semoga Allah mensucikan. Para sahabat sekalian, tadi dibacakan oleh Ustadz Jordani Salam di dalam kitab Al-Lumah dan masih di dalam bab Tauhid. Tetapi yang dibacakan tadi itu adalah pengajian yang saya terangkan di minggu-minggu yang lalu. Malah saya sudah mendahuluinya menerangkan tentang itu. Kita mengaji Tauhid di malam hari ini. Kita lihat tata cara atau kita menuju ke arah Tauhid itu. Jadi kita agak melihat mundur sedikit agar kita tidak berbicara tauhid atau sesuatu yang berat nanti dilakukan oleh para sahabat sekalian. Para sahabat memasuki keadaan tauhid itu sudah diterangkan oleh saya di minggu-minggu yang lalu, bahwa tidak bisa ketauhidan kita menjadi genap tanpa kita tawakul. Jadi itu saya menerangkan ya di minggu yang lalu. Tetapi makom-makom awal setelah pertaubatan para pejalan di jalan Allah, di jalan ilmu tasawuf ini, orang-orang yang berangkat mensucikan diri dengan berbekal bimbingan ilmu syariat, diawali pertaubatan dan kemudian bergerak mengamalkan apa-apa yang diberikan oleh syekhnya. Maka dia akan memasuki sebuah kezuhudan. Jadi bergerak dia dengan segala zikir-zikirnya, dengan segala riyadah, dan memelihara hatinya, menjaga indriawinya. Dia berangkat ke arah zuhud. Jadi sekali lagi, tahapan-tahapan di dalam tasawuf ini bukanlah ilmu anjuran. Oh, engkau harus zuhud. Engkau harus waro. Tidak begitu. Tetapi berbekal dengan apa yang diberikan oleh syekhnya berupa aurad dan kaifiat zikir yang harus dilakukan dan menjaga segala macam indriawinya, maka hatinya bergerak melihat isi dunia ini menjadi ringan. Pasti dengan mujahadah yang keras. Ada puasa di dalamnya, ada berhalwat di dalamnya. Saya pernah mendengar berhalwat yang kita maksud itu diplesetkan sama orang-orang Wahabi. Itu kalau berhalwat itu berdua-dua katanya. Saya mendengar berdua-dua dengan perempuan lah, inilah itu. Tidak seperti itu yang kita maksudkan. Berhalwat kita menyepi diri
di bawah bimbingan Syekh untuk memperhatikan segala amal-amal yang sedang kita perketat, kira-kira begitu. Melakukan riyadah dan mujahadah di dalamnya. Sehingga datanglah sebuah keadaan kezuhudan tadi. Baik. Para masyayikh itu menjaga keadaan yang seperti itu di tahap-tahap lain pun sangat jelas melihat dan merasakan kadar kezuhudan yang sudah Allah berikan. Maka para sahabat sekalian, kehidupannya akan berhati-hati bergaul dengan isi dunia ini. Karena segala isi dunia ini menyangkut dengan keakuan sangat erat. Maka indriawi yang harus dijaga tadi agar tidak ada sambungannya dengan ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh pikiran kita, dirasakan oleh hati, dan ditegaskan pula oleh hati. Dibawa oleh akal. Bahkan hati kita menciptakan sesuatu. Karena apa? Karena sesuatu yang dilihatnya di atas bumi ini. Semuanya sangat menarik. Karena syahwat itu membawa kepada keinginan kesenangan badaniah. Barang siapa sudah memperkokoh kezuhudannya di dalam ilmu thariqah ini, bila lupa dengan tata cara, kaifiat menjaga hati yang diajarkan oleh syekhnya, lalu gemar kepada sesuatu, lalu dia mencebur kepada sesuatu. Tahukah para sahabat sekalian, jiwanya separuh terambil ke sana. Kezuhudannya kendor. Rusak pertahanan kezuhudannya, dia menjadi mencintai dunia lagi. Segala pembicaraannya tentang seluk-beluk keadaan hati dan ilmu-ilmu tahapan-tahapan yang pernah dirasakannya. Karena ini adalah ilmu yang dirasakan. Man lam yasu' lam ya'rif. Harus dirasakan dulu, baru akan tahu rasanya. Bila tidak, seseorang tidak akan merasakan manisnya ilmu tasawuf ini. Disebut manisnya ilmu tasawuf karena hasilnya. Tetapi perjalanannya para sahabat sekalian penuh dengan air mata. Dia harus bersabar. Dia harus menerima apa adanya. Kalau Allah jadikan begitu, tidak boleh hatinya meronta-ronta. Oh, aku teringat Syekh berbicara. Jangan meronta hatimu. Cepat kaitkan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerahlah di hadapannya. Sementara kehidupan kita adalah korban-korban keadaan apa yang kita hirup di atas bumi ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Itulah yang menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa kita, raga kita, lalu merguk apa-apa yang ada di atas bumi ini. Para sahabat sekalian, sempurna sudah menjadi penduduk bumi sejati. Perjalanan tasawufnya tiada bercahaya sama sekali. Karena tiada pertahanan. Karena tiada riyadah, tiada mujahadah. Dia memperturutkan nafsunya. Bicara tadi tentang tauhid. Bila ini tiada, bagaimana keakuan kita fana di dalamnya.
Tidak ada lagi yang terasa, yang teranggap. Tiada lagi seluruh daya fikir. Tiada lagi seluruh daya upaya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengaitkan hati tidak boleh lepas dan meminta terus, ya Allah, biarlah aku tetap dengan Engkau saja. Para sahabat sekalian, dalam keadaan daya jerit yang seperti itu, Allah meraih manusia-manusia yang berangkat berdatang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun manusia tetap bodoh. Apa yang dimaksud bodoh? Tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Tidak. Ini dia tauhid. Tidak bisa kenal. Semua yang kita sangkakan bahwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Maka di dalam tauhid bertahap-tahapan. Ada tauhid fizzat, tauhid sifat. Terus bergelut di situ. Mengarungi Ismul Azam. Karena bahasa tauhid, kemurnian tauhid dan kesejatian tauhid jauh sekali perjalanannya. Para sahabat sekalian, apakah kita masih ada umur untuk meraih ketauhidan sejati? Untuk luruh di dalamnya semuanya. Fana hanya zat Allah semata yang mengisi keadaan hati kita. Kalau mengisi keadaan hati kita hanya zat Allah semata, maka seluruh tubuh tiada yang lain. Yang ada hanyalah al-haq dan total keberserahan. Berganti-gantinya keadaan hati. Ada rasa was-was, ada rasa takut. Was-was apa gerangan? Takut apa gerangan? Takut ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tidak tahu seperti apa. Bukan seperti Ibnu Taimiyah yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya bahwa mujasimah seperti tidak, bukan itu. Itu mah daya fikir manusia atas segala macam keterbatasannya. Zat laisa kamislihi syai', tidak bisa diperumpamakan apa-apa. Tidak begitu tauhid. Para sahabat sekalian, tadi saya menggambarkan kepada beberapa orang sahabat keadaan ukuran mengukur diri tentang ketauhidan kita dan tentang keterkaitannya dengan keakuan. Keterkaitannya dengan tulul amal. Angan-angan kita. Panjang angan-angan kita. Saya gambarkan seorang sahabat ditunggu oleh anak dan istrinya. Hasilnya dia bekerja, membawa uang, ingin berbelanja beras hanya sampai untuk 2 liter saja mungkin. Perjalanannya harus 5 kilometer. 2 liter beras untuk 5 kilometer perjalanan karena warungnya jauh, tokonya jauh. Di perjalanan, dalam keadaan peribadatannya ingin mengibadahi istri dan anaknya, uang ini akan diberikan untuk istri dan anaknya, membawa beras, bekal makanan. Di kilometer yang ketiga, saya beri contoh tadi, beri perumpamaan, uangnya hilang untuk membeli beras. Istri dan anak belum makan. Uangnya hilang.
Para sahabat sekalian, ukurlah keadaan hati. Bila kalian semuanya merasakan hal yang seperti itu. Apakah hati kita gundah, was-was, bimbang? Lalu bagaimana kita keadaannya? Panik, menggerutu, atau apapun. Itulah kadar keberserahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar keterkaitan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar keterbagian hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain. Apakah kita korban jadi penduduk bumi sejati, hilang 2 liter beras, atau tetap berserah, tawakul. Dan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu juga af'al Allah, tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadarnya yang bisa merasakannya adalah kalian semua yang merasakan kehilangan 2 liter beras untuk anak dan istri. Inilah dia. Semua bisa dirasakan. Tetapi semua rasa-rasa itu, ukuran-ukuran itu, tergantung Allah berkasih sayang kepada kita, menjadikannya kita orang-orang yang ahli ibadat, ahli riyadah, dan ahli mujahadah, dan kita memang mau pula. Inilah para sahabat sekalian, gambaran bahwa tauhid itu terlalu jauh. Tidak seperti yang orang katakan tauhid dengan mudahnya. Bukan. Tidak seperti itu. Ya, tauhid juga. Tauhid anak-anak, ya. Tetapi tauhid sejati, semurni-murni tauhid. Isi hatinya tiada yang lain selain zat Allah semata. Baru genap tauhid. Karena gugur seluruh keakuan. Gugur seluruh sifat insaniah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita mampu menjalankannya. Dan sampai ke situ. Lalu Allah mensucikan kita dan mengampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.